melakukan pelanggaran data pribadi seperti mereka sudut-sudut private dari rumah dan anak-anak juga. Dia sempat juga memakai bajunya anak ketiga Mbak Erin. Nah itu gimana menanggapinya? Okay. Gini loh, kalau masalah baju saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup Bang. Video saya. Memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Boleh lanjut yang lain dulu Kak, sambil nunggu baju. Iya. Yang Kalau yang upload gini loh ya. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Dio kan, lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Dio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya seneng gitu, intinya seneng kerja di artis gitu kan. Nah saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Dio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah ya, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, "Mbak jangan diposting dong, Mbak, jangan di video dong, Mbak, saya malu nih, Mbak." Pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Oke, cukup. Jadi belum selesai. enggak, udah pas itu. Jadi begini. Kaitan Enggak, itu dengan- ada captionnya suami Iya, itu. iya. Gimana? Menyorong bercandaan Iya, gimana bercanda sih? doang. Gini loh. Bentar, jadi Sekarang kan bentar. ada editan EI kan? AI. Editan AI kan yang kayak sarukan dipeluk sama kita kan bisa semuanya kayak gitu kan. Itu buat bercandaan loh. Di captionnya itu buat bercandaan gitu loh. Mana mungkin sih Mas Dio jadi suami saya kan, saya aja punya suami saya aja biasa aja loh. Itu ada suami saya biasa aja. Karena caption itu dia nggak terima gitu, jadi membuka. Sama itu posisinya Mas Dio kan mau ke London ya, jadi saya buat kenang-kenangan aja niat saya tuh hanya pengen konten dan caption saya itu hanya buat lucu-lucuan, bercanda aja, nggak ada buat kayak gitu-gitu tuh. Ya emang nggak tahu Mas Dio-nya. Kalau mobil bagaimana Kak? Ya itu biar aku yang jelaskan Ini. ya. Oke. Enggak gini. Ntar dulu Bang, Mas. Enggak, biar aku jelaskan. Kalau yang itu pengacara Iya, saya. ini kan tuduhannya adalah data pribadi disebarkan tanpa izin secara melawan hukum, kan begitu kan? Kita lihat aja lah undang-undang perlindungan data pribadi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis data pribadi itu apa? Jelas dan tegas di situ dijelaskan. Satu, kaitan dengan KTP, KK, NPWP, ijazah, rekam medis, rekening segala macam. Jelas itu. Tidak ada foto rumah, foto pagar, itu bukan data pribadi. Sama sekali bukan data pribadi itu. Makanya kami juga bertanya-tanya, kok bisa Bang Sunan Kalijaga dengan timnya mengidentifikasi, menyimpulkan, memaknai bahwa itu adalah data pribadi, masuk kategori data pribadi gitu loh. Jelas di undang-undangnya, bisa kita baca bersama-sama gitu loh. Itu makanya, cuman ya kita tetaplah menghormati upaya yang ingin mereka lakukan, kan begitu kan. Itu silahkan saja, nanti kan kita harus saling membuktikan di proses penyidikannya kan, gitu loh. Itu kalau kaitan dengan data pribadi ya, penyebaran data pribadi itu. Bang, mungkin semua tanya soal ini. Itu kan lumrah gitu ketika terlapor mencari celah untuk mencari celah gitu, kekurangan dari pelapor, kemudian membuat laporan balik supaya nantinya terjadi ya tawar-menawar, akhirnya restoratif justice saling cabut laporan, itu kan hal lumrah gitu Bang. Yang saya mau tanya itu komitmen dari pihak Abang sendiri nanti Begini. ketika laporan itu sudah ada, laporan balik jalan terus gitu Bang untuk membuktikan dari dugaan kekerasan itu sendiri gitu Bang. Begini, kalau dari upaya yang mereka sampaikan, entah mereka buat laporan, entah mereka kirim somasi, sampai sekarang kita belum mendapatkan panggilan yang pertama. Yang kedua, kita juga belum mendapatkan somasi apapun terkait masalah tawar-menawar. Kita tidak ada tawar-menawar. Sekarang proses hukum kita terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ini tetap berjalan dan tetap berproses di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Kita juga udah berkoordinasi dengan penyidik, kemungkinan di 2 minggu ke depan bakal ada panggilan saksi dari kita lagi gitu. Seperti itu. Kalau untuk tawar menawar itu tidak ada. Sama saya tambahin nih terkait masalah
foto. baju Baju. yang pihak sebelah menyampaikan bahwasanya klien kami memakai baju anaknya katanya gitu. Itu sama sekali tidak betul karena di tanggal 15 Februari klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 April yang totalnya adalah 28 hari gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Jadi bang, Oke. Bisa dikit Bang. Oke. Siap. Tahan ya bang. Ya. Bentar. Itu tertera di tanggal 15 Februari. Bang itu layar HP. mati bang. Bentar bang, tahan ya bang. Ini foto di rumah saya. Oke. Sip. Ya. Videonya udah. Itu kan kelihatan berdua. Udah, lanjut Bang. Artinya itu juga kalau itu bisa dibuktikan tidak sesuai dengan yang dituduhkan ya bisa ada celah lagi fitnah itu Bang. Maksudnya Iya. apakah itu juga Jelas. nanti juga akan dipakai Abang untuk membuat laporan lanjutan gitu Bang. Untuk sementara ini kita masih fokus dulu pada penganiayaan itu tadi Bang. Bang, mungkin kalau Kak Hera mungkin tadi kan udah ditunjukin ada luka di sini. Pada saat kejadian itu sebenarnya ada apa lagi sih, maksudnya luka memar di mana lagi? Di sini Di nggak pelipis, di sini terus di mana lagi Di mungkin? sini merah. Di sini merah bekas pukul. Sini nih itu. Iya, ada. Oke. Terus ini perih. Ya efeknya itu pusing kepala saya. Habis dipukul itu 2 hari keliangan terus pusing nggak bisa apa-apa, saya tiduran aja. Tambahan ya terkait, saya mau melengkapi juga terkait luka ataupun penganiayaan yang dilakukan itu sebenarnya itu lebih tepatnya terhadap visum nanti yang dari rumah sakit. Nah, di situ sudah jelas nanti apa yang menjadi yang dialami oleh klien kami ini untuk menilai apakah itu nanti ada urusannya dengan ringan, berat dan segala macam, itu lebih kepada visum yang akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Tapi memang sejauh ini kami masih menunggu. Ya, masih menunggu dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak penyidik kepolisian. Begitu. Saya tapi curhat sama pembantu yang lain gimana? Mana? Gimana maksudnya? Curhat sama si Siti. Curhat. Ada Pertanyaannya apa? ada Curhat ya, Budaya itu tempat KDRT segala macam. Enggak, mereka nyaksin sendiri. Nggak usah curhat lagi. Mereka lihat sendiri kok. Tapi mereka mendapat perlakuan yang sama nggak? Enggak, Mungkin seperti mereka itu. cuma dapat kasar aja. Tapi katain goblok, tolol. Ya, semua RT digoblokin, ditololin. Kalau ketiga anak majikan Mbak yang hari H pas keributan itu berlangsung ada di lokasi atau Nggak ada, gimana, Mbak? nggak ada. Cuma Karena, Mas Kenji pulang sekolah. teman-teman media, karena ada juga percakapan antara Ibu Erin ya dari WA yang kami lihat ya, bahwa si Hera ini disampaikan bahwa dia tol dan segala macam. Di sini sudah ada juga di chattingan WA mereka ini. Kalau ini contohnya saya baca ya dari Ibu Erin, ini percakapan antara Ibu Erin dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Ini dia bilang begini, kalau si Herin ini kerjanya keterlaluan, bodoh Ibu. Saya sudah saya udah banyak komplain ke dia. Lalu ini ada juga. Jadi yang disampaikan klien kami ini memang ya sesuai dengan apa adanya ya. Lalu begini, Ibu Erin mengatakan lagi, karena Hera ini sudah super tolol kerjanya, ibu saya sudah saya kasih kesempatan untuk lebih baik lagi, tapi tidak ada perubahan-perubahan, banyak main dan segala macam lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi terkait ucapan-ucapan kasar, bodoh, tolol itu memang sering udah dilontarkan ke klien kami. Dan itu kita sudah tuangkan ke BAP. Mbak, mungkin bisa dibilang super tolol dan lain-lainnya, mungkin setelah kejadian yang lupa nutup kamar mandi atau sebelumnya, dan kalau sebelumnya itu karena apa? Kalau itu di luar kendali. Emang semua RT digitu-gituin semua, semuanya salah semua. Kalau nyuruh juga emang didasari dengan kata-kata kasar dulu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Hera ya, bahwa Ya, dia hari-hari. disuruh buka horden ya, Hera ya, disuruh buka horden, terus disuruh apa lagi Iya. tadi? Hari-hari Tutup juga pintu. Tutup pintu. Jadi hal semacam itu yang nyetrika membuat juga kan kadang salah, nyetrika ini hal- kurang rapi katanya, kamu ini tolol. Ya. Nyuci juga ini kurang bersih, kamu ini tolol. Pokoknya gitu aja deh. Nah, tapi pembagian di rumah itu kan ART ada 3. Apakah Ya. 3-3-nya itu ada pembagian kayak ngurusin dapur, ngurusin kebun, ngurusin Iya, ada apa? pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, kalau Kak Hera di bagian apa? Atas
cuci gosok, kamarnya Mas Dio, Mas Kenji itu saya. Kalau yang duanya lagi? Kalau si Tidak Nur Nur, nih, ya. Nur taman sama tempat kucing, musola kayak gitu. Oke, dan Siti? Kalau Siti kamarnya ibu, kamarnya Lova, bagian bawah lah. Kalau di Ruang antara tamu. bertiga ini yang paling sering dikatain bodoh, goblok, tolol siapa? Saya. Oh, karena Semenjak lebih- ini nih, semenjak saya bilang mau keluar, semenjak itu dia sering banget maki-maki saya, kasarnya. Tadinya enggak, pas awal-awal datang enggak. Tapi sebelum itu pernah mendapat perlakuan yang baik juga nggak, mungkin kayak Ya, kan kalau manusia kalau kan kita ada nggak baik salah dan ya dia buruknya. baik. Nah. Kalau Nah, enggak tapi kasar. kalau anak-anak di sana gimana? baik, anak-anak baik. Wah. Kayak Mas Kenji, Mas Dio baik. Pernah bilangin ya yang sabar ya mama. Iya, yang iya, sabar. sering Oh. sering kayak gitu. Mbak sabar ya Mbak, gitu. Bu Nia, Ada lagi? ini emang benar terkait pembayaran gaji para ART itu langsung dari Haji Andre atau gimana? Kalau saya tidak ada hubungan dengan Pak Andre, jadi saya nggak Enggak, ngerti. pengakuannya kan dari sana. Itu pengakuan dia, pikiran kotor, aku bilang tadi, pikiran busuk. Itu loh, soalnya saya nggak tahu, nomor Pak Andre aja saya nggak tahu kan. Jadi bagaimana saya berhubungan dengan Pak Andre? Jadi saya hanya berhubungan dengan Erin. Itu hanya berhubungan dengan dia, dan nego gaji pun secara langsung antara saya dengan dia. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Andre saya juga bingung. Saya kan nggak pernah gitu berteleponan atau apapun gitu loh. Gitu. Jadi kalau dikatakan gaji dari Pak Andre ya saya bingung jawabnya gitu. Karena memang dari Erin sendiri gitu. Mengulang sedikit mungkin kabarnya itu karena kabur dan meninggalkan barang-barang sendiri. Nah, ini pun Itu salah. gimana, Pak? Yang salah. Ya kan pihak sana mengatakan begitu. Jelaskan. Saya keluar baik-baik. Saya kan bilang, ibu yayasan saya lagi di jalan, Bu mau jemput saya. Dia bilang, iya suruh kesini, suruh temuin saya. Nah berarti kan dia tahu kalau saya mau dijemput. Tapi kenapa saya masih dianiaya di situ? Nah pas ibu yayasan HP datang, ditahan, baju ditahan. HP ditahan. Pas saya mau balik lagi ngambil baju, saya kan minta tolong sama Pak Satpam, ayo Pak temenin saya ambil baju aja, saya bilang gitu kan. Kalau HP kan nggak mungkin orang dia udah dibawa ke kamar kan. Ambil baju aja, pintunya udah ditutupin semua, udah dikunciin sama si Bu Erin di rumah itu. Gimana saya mau bilang baik-baik, saya keluar orang dikunci sama dia, dan saya pun udah ketakutan di situ, posisi saya nangis, saya panik gitu loh. Habis dianiaya kan saya takut ngadepin orangnya. Kabarnya juga katanya Kak Hera ini keluar saat Ibu Erin lagi rebahan di sofa habis sholat. Ya, emang dia lagi rebahan di sofa, tapi kan saya bilang kalau yayasan saya mau jemput saya, berarti kan. Dan di situ kan malamnya nih, pas saya mau keluar kan tarik-tarikan sama dia. Saya ngotot mau keluar, dia suruh saya ke dalam ke atas. Dan dia pun nyampe balkon, dia keluar. Ada yayasan, ada polisi, dia tahu. Dia bohong kalau dia bilang saya kabur. Kalau kabur itu lewat mana dulu? Lewat jendela apa lewat mana? Ini kan lewat pintu saya. Nggak terima saya gitu. Itu apa namanya? Sedangkan kita ada komunikasi juga dengan Satpam di situ yang bernama Heri itu, baik pengambilan baju, HP kan. Nah, itu kita komunikasi dan itu ada kok percakapannya. Di situ udah saya itu kan, udah saya perintahkan gitu. Memang dasarnya sombong, angkuh dan tidak mau secara baik-baik. Dia yang suruh saya lapor polisi, tapi katanya saya yang datang menjemput secara paksa. Bagaimana coba? Salah saya di mana? Apa salah saya menjemput pekerja saya kalau sudah tidak mendapatkan perlakuan baik? Dan saya pun bilang gini ke Bu yayasan saya, Kak, kalau di sini nggak dapat sabun, nggak dapat Pepsodent, pembalut, gimana sih Kak? Kan di kontrak kerja perasaan Kakak bilang dapat nanti di sana sabun, gaji kan di situ saya kerja belum gajian kan, otomatis saya belum punya duit. Sedangkan keluar nggak boleh. Saya pernah izin ke satpamnya, Bang saya mau keluar dong beli sabun, nggak boleh. Sama sebentar. Tadi yang disampaikan sama Bu Nia akan saya tunjukkan nih percakapannya untuk meminta handphone dan pakaiannya si Hera. Itu Bukan Erin, Bang. Iya Hera. Iya. Nih ya. Satu-satu ya, soalnya chatnya agak banyak nih. Komunikasi dengan Satpam ya. Tahan ya Bang, tahan Bang. Iya. Nah, Terkait barang-barang dari Hera ini yang mau diminta. kalau sudah biar saya lanjut, Bang. Lanjut Bang. Oke. Lanjut Bang. Oke. Tahan. Oke. Next Bang.
Oke. Itu tanggal kejadiannya Setelah kejadian. oh setelah. Ya. Nah, bacakan ya tanggal berapa ini ketiganya dia? Kalau ini chattingan tanggal 29 April Sehari setelah kejadian. kejadian ya? Ya. Sehari setelah keluar ya dari situ? Jadi pada intinya security dia bilang gini, ya mohon maaf bang, saya intinya udah berusaha waktu itu